pagi dan selamat sore untuk kelas yang lain. Di sini kita mulai penjelasan kita tentang perkuliahan metodologi studi Islam pertemuan yang ke-14 tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Oke, kita lihat ke slide selanjutnya. Di sini yang pertama yaitu pengantar. Ya, kenapa kok dalam segala materi itu pasti ada pengantar? Ini penting karena sesuatu itu kalau tidak ada pengantar nanti salah dalam penerimaan. Begitu juga kuliah kita pada hari ini tentang Islamisasi ilmu, maka kita awali dengan pengantar dulu, ya. Islamisasi ilmu merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan untuk mesintesakan antara etika Islam dengan berbagai bidang pemikiran modern. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan ditujukan untuk melindungi umat Islam dari paradigma ilmu yang menyesatkan dan mendorong manusia untuk menggunakan paradigma Islam untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produk akhirnya akan menjadi ijtima, kesepakatan baru umat Islam dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan metode ilmiah, tidak bertentangan dengan norma Islam, ya, tidak bertentangan dengan norma Islam dan dengan norma-norma yang lain, istilahnya begitu ya, norma. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, proses Islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran. Ya, Abbasiyah ini ya, dulu ada Khalifah Al-Ma'mun dengan kebesarannya ilmu-ilmu itu, ya, kalau jangan baca sejarah, yaitu dengan dilakukan penerjemahan terhadap karya dari Persia, Yunani, dan kemudian diberikan pemaknaan ulang, ya, sesuai dengan konsep agama Islam. Nah, ide Islamisasi ilmu pengetahuan ini dimunculkan kembali oleh Sayyid Hussein Nasr, pemikir Muslim Amerika kelahiran Iran. Beliau menyadari akan adanya bahaya sekularisme, ya, dan modernisme yang mengancam dunia Islam. Karena itu beliau meletakkan asas konsep sains, ya, Islam dalam aspek epistemologi. Kita pernah pelajari ya, epistemologi, ontologi maupun aksiologi melalui karyanya yaitu Science and Civilization in Islam. Terus ada Islam Science dan Islam Art and Spirituality, ya, itu. Nah, di kancah internasional gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan dianggap dipelopori oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Padahal Faruqi menggagas teori Islamisasi ilmu pengetahuan 10 tahun setelah Naib Alatas. Sebagaimana Alatas, ya, Ismail Raji Al-Faruqi ini ilmuwan Muslim terkemuka kelahiran Palestina, memimpin institusi yang misi dan tujuan terpenting yang Ration D'Etre yang menggodok dan mensosialisasikan gagasan ilmu pengetahuan. Kita masuk ke pengertian Islamisasi.
Islamisasi ini dapat diartikan sebagai proses pengislaman, ya. Proses pengislaman ini tidak hanya diberlakukan terhadap manusia, ya, tapi juga diberlakukan terhadap hal-hal yang menyangkut orang banyak. Salah satu hal yang menyangkut hajat orang banyak adalah ilmu pengetahuan. Itu hajat orang banyak. Ilmu pengetahuan dapat menjadi salah satu media dalam mencapai kehidupan yang baik. Apalagi sekarang ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Ya, maka orang yang berilmu pengetahuan itu akan mempunyai atau mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya. Dalam bahasa Arab, ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab ini istilah Islamisasi ilmu dikenal dengan Islamiyat al-Ma'rifat, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamization of Knowledge. Ya. Nah, Islamisasi merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan antara etika Islam dengan berbagai bidang pemikiran modern. Ya, lanjut. Nah, sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan kita harus tahu dulu, lihat sejarah dulu ya. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam ini terus memudar setelah dinasti Abbasiyah itu diserang oleh tentara Mongol, Genghis Khan, runtuh ya, ilmu pengetahuan rontok semuanya, tambah lagi dengan perang salib, serang lagi, itu buku-buku dibawa ke Eropa, dipelajari oleh Eropa, diterjemahkan dengan bahasa Eropa, seperti apa yang dulu dilakukan oleh Islam. Akhirnya Eropa ini menjadi maju. Nah, akhirnya bagaimana? Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan di dunia barat secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi Islam. Nah, dunia Islam ini sadar akan keterbelakangan peradaban dan ilmu pengetahuan di kalangan mereka. Nah, pada awal abad ke-20, nah ini ya, ke-20, Islam mengalami dinamika melalui reorientasi dan transformasi ajarannya. Kebangkitan Islam pada awal abad ini diidentifikasi sebagai upaya memandang modernisasi yang berkembang dalam bingkai Islam. Nah, respon terhadap modernisasi ini disikapi oleh umat Islam dengan dengan tetap bertopang pada ajaran Islam. Wujud nyata dari sikap umat adalah munculnya proses Islamisasi kehidupan modern di kalangan masyarakat Islam. Nah, pada tahun 1970-an, konsep Islamisasi pengetahuan ini mulai dibumikan oleh Al-Atas. Kebangkitan Islam yang secara masif dibarengi simbol Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim semakin mendorong isu Islamisasi. Pada tahun 1980, ya, merupakan titik awal pergerakan Al-Faruqi. Isu Islamisasi ini mengambil objek ilmu pengetahuan. Di sini Al-Faruqi berupaya memadukan nilai etis dan agama dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini tidak diarahkan untuk menolak pengetahuan yang ada, ya, tapi pelibatan wahyu dalam metode pengetahuan sebagai proses Islamisasi. Oke, slide selanjutnya. Nah, penggagas Islamisasi ini kita harus tahu ya. Banyak tokoh ilmuwan Muslim yang memusatkan diri dalam masalah Islamisasi pengetahuan. Di antaranya ada Sayyid Muhammad Nau'ib Al-Atas. Terus ada Ismail Raj Al-Faruqi.
terus ada Syiauddin Sardar ya, Pakistan. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan ya, proses pendekatan dan usaha dalam menyatu padukan ilmu pengetahuan yang bersifat islami yang di dalamnya masih mempertimbangkan aspek nilai, wahyu dan alam. Maaf, kelewat ini. Dan alam. Oh iya betul. Nah, pendekatan islamisasi ilmu pengetahuan ya. Kita lihat di sini yang A atau pertama itu pendekatan labelisasi atau ayatisasi. Maksudnya apa ini? Pendekatan labelisasi berdasarkan pada asumsi bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang bisa memberi penjelasan terhadap segala sesuatu. Terus yang kedua, ada pendekatan aksiologi. Apa itu pendekatan aksiologi? Pada pendekatan ini, Islamisasi dilakukan dengan cara menjadikan Islam sebagai landasan penggunaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah orang yang menggunakan ilmu pengetahuan tersebut. Manusia sebagai pengguna ilmu pengetahuan akan menentukan arah mana ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan. Dalam pendekatan ini diasumsikan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah netral. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memberi manfaat besar bagi manusia dan bukan sebaliknya membawa bencana bagi kemanusiaan. Nah, terus yang ketiga, pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dan konsep tauhid. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Asumsinya adalah ilmu pengetahuan tidaklah netral, tapi penuh dengan muatan-muatan nilai-nilai yang dimasukkan oleh orang yang merancangnya. Nah, penerapan konsep tauhid merupakan penegasan dari penerapan nilai-nilai Islam. Pada pendekatan ini, Islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan dengan menjadikan konsep tauhid sebagai paradigma bangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konsep tauhid, ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah dari Allah yang disebut ilmu Allah ya. Nah, ilmu dari Allah. Nah, ini kita lihat di sini ada paradigma integrasi keilmuan integratif atau islamisasi ilmu. Ada konteks masuk ke teks ya. Ini paradigma integrasi keilmuan ya, integralistik islamisasi, ada yang dari teks masuk ke konteks. Jadi saling mengisi antara ilmu dan Islam gitu. Lanjut. Nah, langkah-langkah islamisasi ini yang pertama yaitu menguasai dan mahir dalam disiplin ilmu pengetahuan modern. Harus tahu dulu pengetahuan ilmu modern, makanya kita jangan sampai ketinggalan dengan ilmu modern. Harus belajar juga, selain belajar agama juga belajar ilmu modern. Tinjauan disiplin ilmu pengetahuan ya, ditinjau disiplinnya itu bagaimana. Terus menguasai hasanah keilmuan Islam. Selain ilmu teknologi modern juga harus tahu keilmuan Islam. 4. Menentukan penyesuaian Islam yang khusus terhadap disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. Terus 5. Penilaian kritis terhadap disiplin ilmu pengetahuan modern. Ini mulai dianalisis langkahnya ya, dikritisi. Nah, terus ada penilaian kritis terhadap hasanah keilmuan Islam. Yang modern dikritisi, yang Islam bagaimana? Dikritisi juga. Ketujuh, kajian masalah umat Islam. Terus
melakukan analisis kreatif dan sintesis. 9. Membentuk kembali disiplin ilmu modern dalam kerangka kerja Islam dengan menulis kembali buku teks agar visi-visi baru tentang pengertian Islam serta pilihan-pilihan kreatif sebagai realisasi gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Terus pendistribusian ilmu. Nah, di sini ada bagan ya. Bagan ini mungkin bisa dilihat, ini penguasaan disiplin ilmu-ilmu modern. Yang pertama, kedua, survei disiplin. Nah, disiplinnya bagaimana? Dilihat. Disiplin itu ya aturannya gitu ya, konsistensinya. Terus penguasaan hasanah ilmu Islam. Di sisi lain kita harus mengetahui hasanah ilmu Islam, terus analisis terhadap hasanah ilmu Islam. Nah, baru ini turunannya. Silahkan nanti bisa dilihat. Di antaranya adalah menentukan relevansi Islam untuk disiplin-disiplin ilmu modern. Ini ada penilaian terhadap disiplin ilmu modern. Di sini penilaian atas hasanah Islam dianalisis sehingga nanti terbentuk ya perumusan pemikiran, penulisan kembali disiplin buku-buku teks. Ya, antaranya apa ya? Nanti fikih sosial gitu dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Karakteristik Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, yang pertama apa ini? Mempunyai pokok persoalan yang jelas sesuai dengan prinsip keislaman, mempunyai asumsi-asumsi dasar yang sesuai dengan prinsip keislaman. Ini pokok persoalannya ya. Ini adalah asumsi dasarnya. Asumsi itu apa? Hal yang diakui sebagai yang benar, itu harus diuji kebenarannya karena masih asumsi ya. Terus menggunakan metode studi, terus metode penelitian dan investigasi yang berbeda atau sesuai dengan Islam ya. Makanya ini masih berlandaskan terhadap Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini dalam agama ini pemahamannya bagaimana? Dipahami ya dengan hati, intuisi ya, terus otak berpikir. Nah, Islam ini dua jalan menggunakan dua jalan, intuisi dan otak, karena ini kajiannya yang gaib, karena Tuhan gaib gitu kan, ada tapi tidak terlihat ya gitu. Nah, terus berpikir kajiannya adalah realitas, sama dengan sains. Kalau sains itu tidak memasukkan unsur intuisi, dia hanya pakai otak, sama dengan di sini sebetulnya. Makanya ini harus ada istilahnya apa? Hubungannya bagaimana? Nah, seperti bagan yang sebelumnya. Ini realitas. Oke, kita lanjut. Oh, sudah selesai. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat walaupun kita kuliah secara online. Saya harapkan mahasiswa saya tetap belajar, jaga kesehatan, biar puasa tetap lancar. Kemudian penjelasan dari saya sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.